Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung. Malaysia mulai dibuat terkejut melihat perkembangan industri kendaraan listrik Indonesia yang melaju begitu cepat setelah Presiden Prabowo meresmikan motor listrik nasional, sekaligus mendorong pembangunan industri dari hulu hingga hilir. Indonesia menunjukkan bahwa ambisinya bukan sekadar menjadi pasar EV, tetapi membangun industri kendaraan listriknya sendiri dalam skala besar. Negara yang dulu kerap dipandang sebelah mata oleh Malaysia, kini justru bergerak cepat menjadi salah satu kekuatan otomotif baru di kawasan ASEAN. Bagi Malaysia, perkembangan ini tentu menjadi tantangan serius. Malaysia memang sudah memiliki industri kendaraan listrik, tetapi untuk membangun rantai produksi sebesar Indonesia, mereka masih menghadapi keterbatasan bahan baku dan ketergantungan terhadap impor berbagai komponen. Sementara Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah dan telah mengembangkan pengolahannya menjadi bahan industri, baterai, komponen, hingga kendaraan listrik. Inilah yang membuat posisi Indonesia semakin jauh meninggalkan Malaysia. Jika Indonesia mampu mempertahankan momentum ini, peta persaingan otomotif ASEAN bisa berubah. Malaysia yang selama ini memiliki reputasi sebagai salah satu basis manufaktur otomotif kawasan, kini harus melihat Indonesia tumbuh sebagai pesaing dengan pasar yang jauh lebih besar, sekaligus sumber daya yang mendukung industri dari hulu hingga hilir. Pertanyaannya, apakah Malaysia mampu mengejar sebelum Indonesia benar-benar mengambil posisi sebagai salah satu pusat industri kendaraan listrik terbesar di ASEAN? Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Sebab itu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada dieksport. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end product, mereka jual. Secara rutinnya tu, negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali
Mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia. Supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Secara resmi, luncurkan motor listrik nasional ini adalah salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif, tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita. Sehingga karya anak bangsa ini bisa berkembang, Molinas ini bisa terjangkau, berkualitas, apalagi kita bisa menjalankan hilirisasi dari nikel ini menjadi sel baterai pack, sehingga bisa digunakan dalam produksi Molinas ke depannya. Kurang lebih ada 10 perusahaan nasional yang sudah memenuhi kriteria pembunuhan TKDN-nya. Indonesia nak tarik Toyota keluar daripada Thailand. Adakah ini bermaksud perang hub otomotif ASEAN bermula? Wow, ni ada satu berita panas otomotif dekat ASEAN di mana Indonesia sekarang tengah buat satu langkah besar. Dia orang ajak Toyota untuk pindahkan hub pengeluaran utama Asia Tenggara daripada Thailand ke Indonesia. Menteri Kewangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa cakap kalau Toyota perlukan insentif, kerajaan Indonesia sanggup untuk bagi sokongan. Indonesia bukan nak kilang Toyota je, kan tetapi dia orang nak pembekal besi, elektronik, bahan kimia dan komponen kereta ikut masuk sekali. Kenapa pula macam tu? Sebab Indonesia ni dia adalah negara dan pasaran paling besar dekat Asia Tenggara. Jadi, kenapa pusat pengeluaran utama Toyota ni masih ada dekat Thailand? Cuma buat masa ni, ini baru tawaran kerajaan Indonesia je. Toyota pun masih belum lagi diorang cakap setuju ataupun umum nak berpindah. Cuma Thailand bila dengar benda ni, diorang pun terus buat satu langkah balas lah. Yang mana kerajaan Thailand sekarang tengah merancang untuk merombak balik cukai otomotif. Kalau syarikat kereta itu bina kilang, gunakan komponen tempatan dan ekspor kereta daripada Thailand, maka cukainya pun akan direndahkan. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.